mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Engkau sungguh setia Tuhan, bahkan di minggu awal ini ya Bapa, Engkau masih tetap menyertai kami ya Tuhan. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sepanjang minggu ini ya Bapa. Hadirat-Mu, kasih setia-Mu Tuhan telah menjagai dan melindungi kami ya Tuhan tiada henti. Bahkan di minggu yang baru, di bulan yang baru, Engkau terus ya Tuhan mencukupkan segala sesuatunya ya Bapa. Kasih setia-Mu juga ya Tuhan turut adil dalam setiap masa depan kami ya Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan semuanya ya Tuhan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Pada malam hari ini kami ada di tempat ini adalah anugerah daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik telah mengantarkan kami untuk beribadah, bersekutu dengan Engkau ya Tuhan pada malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus, hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Tutup bungkus gereja-Mu dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang sedang dalam perjalanan maupun yang sedang menyaksikan tayangan ibadah ini melalui live streaming ya Tuhan. Kami percaya urapan-Mu juga boleh hadir ya Tuhan di tengah-tengah setiap kami dimanapun ya Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Dan kami percayakan juga ya Bapa yang baik, Engkau juga melindungi kota di mana kami tinggal ya Tuhan. Dan Engkau juga melindungi Yerusalem, keluarga besar kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Semua dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Kami juga mengangkat tangan kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kiranya ada shalom-Mu ya Tuhan Yesus. Ada damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu memenuhi setiap bangsa Indonesia ya Tuhan. Dari pusat hingga ke daerah yang konflik Engkau tenangkan, yang sedang dalam bergumul dan menghadapi badai hidup
Engkau beri ya Tuhan penghiburan yang baik ya Bapa. Kiranya perlindungan-Mu juga ya hadir ya Tuhan bagi orang-orang di setiap daerah yang sedang mengalami musibah ya Tuhan yang baik. Dan Engkau ya Tuhan, Engkau memberikan sukacita yang daripada-Mu boleh memenuhi setiap kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau telah menunjuk pemimpin-pemimpin daerah, pusat kota ya Tuhan yang telah Engkau pilih. Dan kami percayakan semua Engkau berkati berlimpah-limpah. Hikmat, marifat, dan roh takut akan Tuhan Yesus juga mengalir dalam kehidupan para pemimpin negeri kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah ya Tuhan yang baik, kami juga boleh mengalami berkat-Mu dan pertumbuhan iman-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau telah mempercayakan GBI Alam Hotel. Boleh ada itu semua karena izin-Mu. Boleh ada itu semua karena kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kota kudus-Mu ya Yerusalem. Kami mengangkat tangan kami untuk berdoa. Kiranya Engkau memberkati kota kudus-Mu Yerusalem, damai sejahtera, sentosa, hadir memenuhi kota kudus-Mu Yerusalem. Dan berkat atas Yerusalem boleh mengalir bagi bangsa Indonesia, boleh mengalir bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap beribadah di dalam nama-Mu ya Tuhan. Yang sudah percaya bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Nikmati setiap hadirat bersama Tuhan pada malam hari ini. Percayakan Tuhan masih terus menunjukkan kasih setia-Nya. Engkau yang hadir di tengah-tengah adalah roh yang berasal dari Allah. Terimalah setiap hadirat-Nya dengan ketulusan hati. Terimalah setiap kasih-Nya dengan sepenuh jiwa. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini kembali Bapak Ibu Saudara. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Engkaulah segalanya Tuhan. Segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Yang pria angkat pujian ini dan yang wanita berdoa. Bapa, Engkau setia. Tenanglah jiwaku, aman dan
pujian ini dan yang pria berdoa. Dari harta Engkaulah segalanya Tuhan. Segalanya senanglah jiwaku dalam hadiratmu. Bersama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bersama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Masih percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Yesus setia, setia kepada kita? Kita yang diciptakannya seharusnya lebih percaya kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu pada malam hari ini, akui Dia. Akui Dia yang telah baik kepada kita. Apapun pergumulan Bapak Ibu, baik sakit maupun masalah ekonomi, ingat janjinya. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Terimalah setiap pujian ini Tuhan. Pujian dari hati kami yang mengakui Engkau satu-satunya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau satu-satunya Tuhan yang sanggup membebaskan apapun kondisi setiap kami yang ada di tempat ini. Mari angkat tangan saudara dan kita katakan, tunjukkan kasih setiamu. Engkau telah menunjukkannya yang menyediakan yang ku perlu. Engkau setia, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku
Amin.
kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Now saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Shigaralabaya, shigaralabababababa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih yang boleh kami rasakan ya Tuhan. Biarlah mulai hari ini kami boleh semakin percaya, semakin meyakini dan berpegang teguh hanya kepada Engkau saja Tuhan. Dan kami mau menerima setiap destiny-Mu yang baru ya Tuhan Yesus. Karena rancangan-Mu adalah damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Baik setiap kita yang telah menerima berkat dan hadirat Tuhan pada malam hari ini bersama dengan saya, kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, shalom, haleluya. Berapa banyak kekasih Tuhan di tempat ini yang mengalami hadirat Tuhan yang sangat luar biasa. Boleh minta tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi. Haleluya, haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, izinkan saya bertanya, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Alam Hotel? Boleh melambaikan tangannya, kami rindu menyapa Bapak Ibu. Puji Tuhan, ada 1, 2, 3. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih, selamat datang, selamat beribadah. Kami juga mengucap syukur Bapak Ibu dan
boleh bergabung bersama kami melalui wadah yang telah disediakan oleh GBI Alam Hotel, melalui FA maupun Menara Doa, dan bisa disaksikan melalui warta yang akan ditampilkan setelah ibadah. Haleluya, masih mau bersukacita di dalam hadirat Tuhan? Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari, ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru, bukan terbang, bukan terbang, tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu penuh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntutku setiap hari, ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru, bukan terbang, tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu penuh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rencana-Mu melebihi rancanganku, firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Bapak Ibu, boleh kita renggangkan tangan kita? Bersama-sama kita nyanyi yuk. Ku kan Bukan terbang tinggi di awan, yes, bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu
sebelum duduk, boleh minta sapa senyum terbaiknya ke kanan kiri. Selamat datang, selamat beribadah. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Dan kita juga akan memasuki firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita lebih dalam lagi. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas sukacita yang sudah kami terima ya Bapa. Biarlah setiap firman-Mu yang ditabur pada malam hari ini Tuhan, menjadikan kami pribadi semakin lebih baik dan mengasihi-Mu ya Bapa. Dan biarlah kami boleh bertumbuh bersama dengan Engkau seumur hidup kami ya Tuhan. Urapi setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Hikmat marifat, roh takut akan Tuhan Yesus mengalir penuh bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Pulihkan aku, layak untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna hanya dari Engkau saja Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan
Sorakan haleluya. Haleluya. Aku punya Allah yang besar. Keluargaku punya Allah yang besar. Hidupku punya Allah yang besar. Engkau Tuhan. Engkau Allah yang menggenapi setiap janjimu. Kami terima malam hari ini. Kami terima di keluarga kami. Kami terima di dalam langkah kami. Kau menjadi jawaban buat setiap kami. Kau sudah menjawab seluruh pergumulan kami, Tuhan. Kau sudah menjawab, ya Allah. Kau sudah menjawab. Kau sudah menjawab, ya Allah. Amin. Bapa bagi hamba di dalam rencana, Bapa bagi hamba di dalam kasih, bagi setiap kami Tuhan, kami puji nama-Mu, kami terima firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.
Shalom saudara yang kasih Tuhan. Kecilkan, kencang kali. Terima kasih Bapak Gembala, saya boleh diizinkan bawa firman Tuhan di malam hari ini. Kalau tadi pagi saya dipercayakan, saya terima kasih juga sore hari ini saya kembali dipercayakan. Shalom seluruh jemaat yang dikasih Tuhan semuanya. Kita semuanya di dalam kasih Tuhan. Saudara, kami, saya dan istri dipercayakan menggembalakan di Sembahi Baru, saudara. Jadi kalau saudara tahu desa Sembahi Baru, kami ada di sana. Dan saat ini juga ada ibadah sesi ketiga di tempat kami, saudara. Saudara, Tuhan percayakan kami 2 orang anak, satu kelas 2 SMA, yang nomor 2 kelas 1 SMP. Jadi nama saya Priyo, anak saya yang paling besar namanya Hansen. Dipanggil Pak Pendeta Priyo atau dipanggil Bapak Hansen, saudara. Saudara, saya rindu malam hari ini, saudara, seperti tema yang menjadi keluarga besar kita, saudara, dalam keluarga besar Medan Plaza. Kita boleh berkata, deklarasi di dalam rumah. Apa, saudara? Deklarasi di dalam rumah. Apa yang mau deklarasikan, saudara? Apakah seperti negeri ini ketika peristiwa proklamasi, dideklarasikan kuat-kuat, apa seperti itu? Apa yang perlu dideklarasikan di dalam langkah kita? Saudara, izin Bapak Gembala, saya membawakan firman seperti tadi pagi, seperti yang saya bawa, atau saya boleh ganti tema, Pak? Sudah Bapak ya, nanti pula sesuai dengan judulnya nanti saya ganti tema Bapak ya, tapi saya sambungkan nanti. Saudara, deklarasi di dalam rumah. Saudara, apa yang perlu kita deklarasikan di dalam rumah kita? Saudara, bagaimana ya dan seperti apa yang harus dideklarasikan? Tentunya saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan yang seperti yang Tuhan mau. Oleh karena itu saya rindu mengambil ayat firman Tuhan dari kitab Kejadian 2 ayat yang ke-15. Awal dari segala sesuatu di mana Tuhan menempatkan nenek moyang kita. Di mana Tuhan menempatkan orang tua kita pertama. Karena satu representatif yang Tuhan berikan. Satu gambaran nyata yang Tuhan berikan buat saya dan saudara untuk kita belajar di dalamnya. Saudara, biar di tahun Sabat di mana kita boleh bersama-sama saudara yang kasih Tuhan melewatinya, memasukinya, menjalaninya. Kita tahu apa yang kita deklarasikan di dalam rumah kita. Seperti lagu tadi boleh berkata, kita hanya memuji, menyembah Tuhan. Kita hanya memuliakan Dia. Dan Tuhan menempatkan kita di tempat yang terbaik. Katakan amin, saudara. Saya rindu di sore hari ini, saudara, saya membuat tema, Tuhan menempatkan saya dan saudara di tempat yang terbaik. Mari deklarasikan di dalam rumah saudara, di dalam langkah saudara, Tuhan menempatkan setiap kita di tempat yang terbaik. Kejadian 2 ayat yang ke-15. 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan Allah lah yang mengambil manusia itu dan menempatkannya. Tuhan Allah yang membawa manusia itu memberikan satu perintah di dalamnya untuk mengusahakan taman itu. Dan Tuhan Allah juga yang memberikan satu arah kepada manusia untuk memelihara taman di mana Tuhan sedang menempatkannya. Mari malam hari ini kita boleh berkaca, kita boleh melihat di mana kita boleh ada sampai hari ini. Apakah saudara sedang berpikir menjadi cita-cita saudara? Sebenarnya aku gak pengen di sini loh. Karena mungkin gagal, mungkin saudara mau jadi perwira ke Jakarta sana gak jadi. Makanya mungkin saudara ada di sini. Atau mungkin saudara berpikir, seharusnya gak seperti ini yang kurindukan. Bagaimana kita bisa berdeklarasi, bagaimana kita bisa memperkatakan itu di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, bahwa keberadaan kita benar dan tepat di dalam rencananya. Bila sampai hari ini saudara masih ragu, di mana Tuhan sedang menempatkan saudara. Adakah saudara masih bertanya-tanya, kenapa kok aku di sini? Kenapa pekerjaanku kayak gini? Ataukah saudara berpikir, kenapa aku gak kayak orang Eropa itu yang menerima Injil duluan, yang menerima firman duluan? Saudara, kan jadi terlambatlah aku terima janji itu. Apa saudara sempat berpikir ke sana? Atau saudara sempat berpikir, kenapa aku tidak dilahirkan di Israel sehingga aku lebih dekat kepada Tuhan? Saudara, berbicara deklarasi di dalam rumah harus jelas dasarnya. Apa yang pengen saudara perkatakan di dalam rumah, di mana Tuhan sedang menempatkan saudara. Di tempat di mana Tuhan sedang membawa saudara.
Di pekerjaankah? Di keluargakah? Di pasangan yang Tuhan sedang berikan di dalamnya? Saudara, mari malam hari ini kita boleh bersama-sama melihat Tuhan Allah yang mengambil manusia. Tuhan Allah lah yang mengambil manusia itu. Bukan kamu yang memilih aku, kata firman Tuhan. Tapi aku yang memilih kamu. Bukan karena Bapak Gembala teriak-teriak supaya gabung ke gereja di tempat ini. Tapi Tuhan sudah mengambil saudara, ditempatkan di mana saudara berada di tempat ini untuk melihat kebesaran dan keagungan Tuhan. Katakan amin. Di mana Tuhan sedang membawa saudara di pekerjaan, di keluarga, Tuhan Allah yang mengambil di dalam. Satu representasi setiap manusia di mana ditempatkan Tuhan. Ayat yang kita baca tadi dikatakan di sana, Tuhan Allah mengambil manusia itu. Saudara, seorang penjunan, karena dialah penjunan itu, dialah pembentuk itu, dialah sumber itu. Saudara, Efesus berkata, Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana ketika mengambil saudara. Ketika Tuhan menempatkan saudara, Tuhan punya rencana. Dan Yesaya berkata, saudara kasih Tuhan, Yeremia berkata, rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan berkata apa saudara? Rancangan apa? Damai sejahtera. Bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Malam hari ini saudara, kita boleh memperkatakan di dalam keluarga kita deklarasikan. Sahabat yang memulihkan itu membawa kita dalam satu langkah berkata kembali, rumahku penuh dengan damai sejahtera, rumahku rumah yang terbaik, keluargaku keluarga yang terbaik, cita-citaku yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Deklarasikan saudara. Ayat yang kita baca di malam hari ini. Saudara, ketika manusia diambil Tuhan, bukan hanya ditempatkan, tapi Tuhan katakan dia ciptaan Allah, rekan kerja Allah, gambaran Allah sendiri. Saudara, setiap tindakan yang Tuhan kerjakan atas saya dan saudara, Tuhan rindu kita memiliki gambaran Dia. Maka manusia itu diciptakan segambar dengan Tuhan. Ada gambaran Tuhan yang sedang Tuhan bawa di dalam pekerjaan saudara. Apa yang Tuhan sedang percayakan kepada saudara? Dengan talenta-talenta, dengan karunia-karunia, dengan segala sesuatu yang sedang Tuhan persiapkan di dalamnya. Malam hari kita boleh mendengar, Tuhan Allah lah yang mengambil manusia itu. Saudara sudah pernah mendengar cerita tentang Yusuf? Betul saudara, dia masuk penjara. Betul dia masuk di dalam sumur. Betul saudara kasih Tuhan, dia sepertinya dianiaya saudara-saudaranya. Tapi Yusuf mampu melihat dalam kitab Kejadian 50 ayat yang ke-20. Bukan kalian semua. Bukan saudara-saudaraku semua. Bukan rekayasa semua orang. Kalau saudara berada di dalam GBI Alam Hotel. Ada di mana Tuhan sedang menempatkan di lingkungan saudara saat ini. Bukan karena rekayasa manusia. Tapi Tuhan yang mengambilnya. Katakan amin saudara. Yang Tuhan mau saudara, lagu tadi mengingatkan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Raja. Raja pemilik hidup itulah yang mengambil saudara. Raja pemilik hidup itulah yang sudah menyeleksi apa dan seperti apa yang harus kita kerjakan di dalamnya. Maka seperti Adam dan Hawa, Tuhan Allah yang mengambilnya. Dan Tuhan katakan di ayatnya yang ke-15 dalam kitab Kejadian 2 tadi dikatakan, yang menempatkannya. Keberadaan saudara bukan sebuah pilihan saudara. Tapi Tuhan punya rencana penempatan yang terbaik yang Tuhan sedang percayakan. Saudara, saya pertama tidak mengerti saudara ketika saya dibawa di dalam pelayanan Sembahi Baru saudara. Sudah berkali-kali saya tidak ragu menyaksikannya.
Karena begitu indah perjalanan di mana saya boleh membawa dalam satu langkah maju di dalam pelayanan. Saudara, dari tahun 2011 saya sudah masuk di dalam jajaran Guru Kom Medan Plaza, saudara. Dari tahun 2011, 2012, saudara. Saudara, setelah seleksi beberapa kali, saudara, waktu itu masih zaman Pak Opul tambah semua. Jadi saya masuk di tim misi juga, sering saudara sesuai dengan jadwal tadi boleh dibawa di dalam pergerakan saudara yang kasih Tuhan jadwal dan seperti apa yang ditugaskan kepada kita, saudara. Sampai di satu pertanyaan istri saya, Bapak, mau sampai kapan seperti ini? Setiap minggu saya ke gereja sendirian. Setiap minggu sepertinya selalu ditanya orang, mana suami, mana bapak. Mungkin pelayanan misalnya ke GBI Alam Hotel, minggu depan lagi pelayanan misalnya ke GBI Menteng, minggu depannya lagi pelayanan misalnya ke Simalingkar. Terus saudara, satu arah di mana Tuhan memberikan hati kembali, saudara dikasih Tuhan, untuk kita melangkah lebih maju di dalam pelayanan. Saudara, mengawali tahun 2018, saudara. Di akhir 2017 kita berdoa, Tuhan, kalau Tuhan di dalam hati kami, dalam keluarga yang terbaik yang Tuhan percayakan, mulai timbul satu keadaan di mana kami harus lebih lagi melangkah maju di dalam pelayanan. Mana yang harus kami pilih, Tuhan? Saudara, pada waktu itu kami berdoa, kalau Tuhan percayakan sebuah pelayanan, kami siap. Kalau bisa Tuhan, permintaan kami paling jauh 1 jam lah dari kota Medan. Jadi saudara, saya masuk di area saudara arah Patuba, saya masuk di arah Teluk Kenas, kami cari saudara, kemana kami mau dibawa pelayanan sama Tuhan. Di mana kami harus masuk di dalam pelayanan yang sekiranya berhubungan dengan penggembalaan, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, satu keadaan yang Tuhan izinkan kami temui, saudara. Ada satu keluarga berantem begitu hebat, saudara. Saudara, firman tadi dengan tema Tuhan menempatkan kita di tempat yang terbaik. Saudara, tempat yang saya temui, yang kami temui berdua pada waktu itu, ada keluarga yang berantem hebat. Rak piringnya tercampak keluar, saudara. Nampak tercampak keluar, bunyi tangtung pecah, saudara. Di dalam hati, inilah tempat itu, saudara. Inilah tempat di mana Tuhan sedang membawa kami untuk menjadi berkat di dalamnya. Saudara, saya berhenti di kedai yang tidak kami kenal, kami duduk di sana, kami tunggu, saudara, sampai sepertinya reda. Dan kami perhatikan Bapak itu keluar dari rumah ke tempat rumah yang kosong. Saya coba periksa gitu, padahal belum kenal. Dan kami perhatikan istrinya, saudara. Kami duduk di kedai, sampai pemilik kedai bercerita dan sampai memberikan satu arah. Ada Pak Pendeta di sini. Ada hamba Tuhan di sini, mintalah didoakan. Saudara, satu langkah maju, saudara, saya boleh melihat tahun 2018 tanggal 5, saudara, di mana setengah 7 pagi, saudara, 3 orang kembali beribadah, memulai beribadah. Tahun 2018 di tempat di teras rumah, saudara, belum pakai keramik, masih semen kasar. Belum ada peralatan yang banyak seperti ini, belum ada keyboard, belum ada semuanya, gitar beralaskan tikar. 3 orang, saudara. Bapak, sebelum Bapak pelayan keluar, kami mau Bapak doakan kami mau, saudara kasih Tuhan, kami mendengar firman Tuhan sebentar, saudara. Satu cikal bakal di mana kalau kita tahu di mana Tuhan sedang membawa kita, saudara. Tuhan sudah persiapkan sesuatu yang terbaik. Semua yang menjadi doa kita di dalamnya, Tuhan begitu mendengar. Tuhan mendengar apa yang menjadi keluhan saudara. Demikian juga Tuhan mendengar apa yang menjadi keluhan di dalam keluarga kami. Saudara. Satu langkah maju dari tahun 2018, saudara. Tanggal 5 Januari, saudara. Bulan 4, bukan 3 orang, sampai 25 orang. Bulan 7, saudara yang kasih Tuhan, hampir 40 orang. Bulan 10, saudara, kami harus mulai merombak, kami harus mulai menata. Dan sampai hari ini, saudara, kami dipercayakan 3 kali sesi, saudara. Bukankah Tuhan merencanakan yang terbaik? Amin, saudara. Jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu kemana Tuhan sedang membawa saudara. Kemana Tuhan sedang menempatkan kita, saudara.
Tuhan selalu mengirimkan segala sesuatu dengan terbaik. Maka Tuhan katakan dalam kitab Kejadian 2 ayat yang ke-15, saudara baca di sana. Maka Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya. Di mana saudara? Di Taman Eden. Tuhan menempatkan manusia bukan di padang gurun. Tuhan menempatkan manusia bukan, saudara yang kasih Tuhan, di cakrawala atau di daratan yang belum ada apa-apanya. Tapi Tuhan menempatkan manusia di mana? Di Taman Eden. Saudara, di taman yang sudah siap. Dia bekerja di hari yang pertama. Diciptakan, saudara. 2 cakrawala, ketiga saudara yang kasih Tuhan, tumbuh-tumbuhan, keempat benda penerang saudara yang kasih Tuhan, kelima hewan saudara, keenam manusia. Dan Tuhan membuatkan tempat di mana manusia mengusahakan segala yang terbaik karena Tuhan sudah persiapkan semuanya. Saudara, kemana Tuhan sedang membawa manusia? Ke Taman Eden. Kemana Tuhan membawa Adam dan Hawa, nenek moyang kita? Representasi setiap manusia. Tuhan sedang membawa manusia itu di satu arah, di mana Tuhan sudah siapkan semuanya. Sepertinya memang belum nampak apa-apa, Pak. Adakah saudara sampai hari ini masih ragu kemana Tuhan sedang membawa saudara? Apakah sampai hari ini saudara masih berpikir, apakah tujuanku salah di dalamnya? Mari malam hari ini dengar firman Tuhan. Dengar apa yang Tuhan sampaikan kepada Adam dan Hawa. Dia bawa manusia itu di Taman Eden. Satu taman yang lengkap. Satu taman yang penuh dengan buah-buahan. Satu taman yang terbaik yang Tuhan berikan, saudara. Firman Tuhan berkata, saudara, apa yang harus kita lihat di dalamnya? Apa yang menjadi kita belajar di dalamnya, saudara? Pak, itu kan Taman Eden. Manusialah yang memilih jalannya, maka Tuhan mengusirnya dari taman yang terbaik. Manusialah yang membawa dia di dalam langkah di mana dia mengalami kesusahan di dalamnya. Maka manusia terusir dari taman itu. Tapi sesungguhnya rencana dan rancangan Tuhan ketika menempatkan seseorang, dia selalu memberikan tempat yang terbaik. Mari kita lihat di dalam Kejadian 47 ayat 6 dan 11. Kejadian 47 ayat 6 dan 11, saudara. Kita baca ayat 6, saudara. 2, 3. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakmu. Ayat 11. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Bagaimana anak Tuhan ditempatkan di Mesir. Satu gambaran Israel ada di tanah Mesir. Satu gambaran Israel yang sedang saudara dikasih Tuhan menggembara datang di negeri asing, yaitu di tanah Mesir. Manusia itu pun tidak tahu kemana dia dibawa Tuhan. Tapi yang dia lihat, yang dia rasakan, taman itu penuh dengan segala yang terbaik. Saudara, Israel ketika mereka dibawa ke Mesir, saudara bisa baca di ayat ini, di tempat yang terbaik. Saudara, kita punya Allah yang besar yang begitu menyediakan semuanya. Kita punya Allah yang sangat tahu seberapa kemampuan kita. Kita punya Allah yang menjamin kemenangan-kemenangan di dalam hari kita. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-6 tadi, tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik di negeri ini. Satu gambaran bahwa anak-anak Tuhan ketika dibawa ke dunia, Tuhan sedang menuntunnya di tempat yang terbaik.
Ketika seseorang datang, ketika manusia, anak-anak Tuhan masuk di dalam satu area, Tuhan rindu membawanya di dalam keadaan yang terbaik, di dalam posisi yang terbaik. Talenta apa yang sedang Tuhan percayakan kepada saudara? Talenta apa yang Tuhan sedang berikan kepada saudara? Saudara, Tuhan tahu menempatkannya. Tuhan tahu di mana akan berkembang talenta saudara. Mari dalami di dalam hati, di dalam langkah. Inilah tempat di mana saudara akan berkembang. Usaha yang sedang saudara Tuhan percayakan di dalamnya. Di tahun di mana kita boleh menikmati sabat yang penuh dengan kenikmatan ini, saudara kasih Tuhan. Setiap kita Tuhan rindu, kita dimunculkan di tempat yang terbaik. Seperti Goshen, saudara. Seperti Goshen dibedakan. Seperti setiap kita juga dibedakan dari zaman ini. Amin, saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup memberkati. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Potensi apa yang sedang saudara miliki? Talenta apa yang sedang saudara miliki? Kalau mungkin saudara dibawa ke Jakarta sana, mungkin gak berkembang itu. Tapi Tuhan tahu kemampuan, talenta yang sedang saat ini Tuhan percayakan. Ayo, lipat gandakan, kembangkan dengan baik. Tuhan memberikan perkara-perkara kecil ketika kita setia di dalamnya. Maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara besar. Katakan amin, saudara. Ketika Goshen di mana Israel itu dibedakan, dia berpengharapan kepada Tuhan. Maka dari Goshen itu Israel mulai melangkah dan berjalan ke negeri yang penuh dengan, saudara kasih Tuhan, susu dan madunya. Negeri yang lebar lebih lagi, saudara kasih Tuhan, yaitu tanah Kanaan itu. Saudara, satu tempat di hari-hari ini yang sedang Tuhan percayakan. Tuhan berfirman dalam kitab Kejadian 2 ayat yang ke-15 tadi. Tuhan Allah lah yang mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden. Tuhan Allah yang tahu dari mana kita sedang diambil di dalamnya, merencangkannya, memberikan satu arah bahwa tempat di mana Tuhan sedang menempatkannya itu adalah tempat yang terbaik. Kitab Mazmur pasal yang ke-139 ayat 13 sampai 16. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16, saudara. Kita baca di sana. 2, 3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak berlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun dari padanya. Sebelum dari satupun semua itu ada. Hari-hari yang kita jalani, waktu-waktu di mana kita akan menikmatinya, kata firman Tuhan. Pada waktu kita masih direkam di bagian bumi yang paling bawah. Satu keadaan di mana mama papa kita belum berjumpa. Satu keadaan di mana mama papa kita, orang tua kita belum bertemu di dalamnya. Bahkan ketika mereka bertemu, Tuhan katakan kejadianmu dahsyat dan ajaib. Jangan pernah ragu dengan keberadaan saudara. Apapun suku saudara, apapun kebangsaan kita, apapun warna kulit kita. Tuhan katakan di bagian bumi yang paling bawah, Tuhan sudah merekam hari-hari kita di Taman Eden. Katakan amin, saudara. Tuhan sedang merekam hari-hari kita di tempat yang terbaik. Sudah bertanya malam hari ini, Pak, apa yang kurasakan? Apa yang kualami hari-hari ini?
Apakah sama dengan waktu yang memang Tuhan rencanakan di dalamnya? Apakah saudara sedang bertanya di hadapan Tuhan, apa yang ku alami ini kenapa berbeda seperti yang firman Tuhan katakan? Mari saudara kita boleh melihat dalam kitab Kejadian 2 ayat yang ke-15 tadi. Saudara akan menemukan di dalamnya apa yang harus menjadi tanggung jawab kita. Tuhan katakan di sana Kejadian 2 ayat yang ke-15. Maka Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa saudara? Untuk mengusahakan. Saudara, ada di sini yang bermalas-malasan saudara? Tidak ada. Saudara, apakah kita di dalam hari-hari kita sering bangun kita kesiangan? Atau kita sering mengerjakan sesuatu dengan terlambat? Atau satu contoh, ke gereja saja terlambat, bertemu dengan Tuhan saja terlambat. Hati-hati saudara, adakah kita saudara kasih Tuhan memiliki arah yang tetap bersama dengan Tuhan atau tidak? Karena tidak ada kita yang malas. Yang ada kita nggak ngerti arah hidup. Kalau satu contoh, Abang, bangunmu jam berapa nak? Jam 6. Kira-kira kalau disuruh bangun jam 3 pagi bisa? Bingung saudara. Kalau ditanya seperti kalau besok jam 3 pagi diantar Bapak Gembala kue ulang tahun yang besar bisa bangun apa? Bisa katanya saudara. Tahu ketika arah itu ada, maka cepat kita akan mengambil sikap. Tuhan, Engkau Allah yang besar memberikan arah di dalam hidupku. Dan Tuhan katakan malam hari ini, Tuhan memberikan arah buat kita untuk mengusahakan. Saudara, kata mengusahakan, saudara yang kasih Tuhan, jadi bahasa Ibraninya itu belum sempat saya tulis saudara, dalam arti saya pakai multimedia yang lebih enak, yaitu abad. Jadi A, B, A, D, tapi A-nya ada tanda miringnya saudara, abad. Saudara, di sana banyak arti kata daripada mengusahakan. Ada banyak hal yang Tuhan rindukan diusahakan manusia. Mengusahakan saudara dikasih Tuhan, ada banyak terjemahan yang boleh diartikan di dalamnya. Setidaknya ada beberapa hal malam hari ini dan saya rangkum di dalamnya. Di dalam kitab Kejadian 2 ayat yang ke-5 berbicara mengusahakan itu berbicara mengolah tanah. Mengolah sesuatu dari yang belum bagus menjadi bagus, itu namanya mengusahakan. Mengolah tanah pun mengusahakan. Saudara, Yesaya 19 ayat yang ke-9 berbicara tentang saudara, seperti seorang yang pengrajin kain lenan. Mungkin Tuhan sedang mempercayakan saudara dengan talenta-talenta, dengan kemampuan-kemampuan yang berbicara tentang kerajinan. Apa mungkin di situ kemampuan yang sedang Tuhan percayakan di dalamnya? Pengrajin tadi. Atau berbicara juga saudara, Yesaya Yeskiel 48 ayat yang ke-18 berbicara tentang pekerjaan yang mengukur tanah. Yaitu mengukur, kata mengukur tadi saudara. Mungkin di sini ada sebagai seorang aktuaria, akuntan saudara. Orang yang suka berhitung, dari pekerjaannya yang menghitung. Itu pun dikatakan mengusahakan. Saudara yang kasih Tuhan. Bahkan kata dalam kitab Kejadian 29 ayat 15 berbicara tentang melayani orang lain. Itu pun juga dari kata about, dari kata mengusahakan. Apa yang sedang Tuhan percayakan di dalam hidup saudara? Talenta apa yang Tuhan sedang percayakan di dalamnya? Satukah? Duakah? Saudara, Tuhan tidak mau talenta itu disembunyikan. Tuhan tidak mau talenta itu di situasi PPKM yang sudah dicabut pemerintah ini. Tuhan tidak mau itu disembunyikan, saudara. Tapi Tuhan mau mendapati buah di setiap kita. Katakan amin, saudara. Katakan kiri kanannya, hasilkanlah buah, saudara. Hasilkanlah buah pertobatan. Hasilkanlah buah di mana Tuhan dimuliakan di dalamnya. Ketika dia berjalan, dia melihat pokok ara itu penuh dengan buah, penuh dengan daunnya. Pokok ara itu sudah dikasih Tuhan, daunnya rimbun, segar kelihatannya. Tapi ketika Tuhan perhatikan dan dia lihat di dalamnya saudara, tidak ada buahnya, Tuhan marah. Berbicara tentang mengiring Tuhan, bukan berbicara saudara yang kasih Tuhan, hanya sekedar nampak di depan gembala, nampak di antara teman-teman. Tapi Tuhan rindu ada buah yang kita bawa. Tuhan tidak pernah bertanya seberapa hebat kekayaan yang saudara punya. Tuhan tidak pernah bertanya seberapa hebat yang saudara hasilkan. Tapi
Tuhan melihat seberapa jiwa yang kita boleh bawa masuk di dalam rumahnya. Katakan haleluya, saudara yang kasih Tuhan. Biar di tahun Sabat ini setiap kita memberi buah, yaitu jiwa-jiwa di dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Minggu depan bawa jiwa. Bilang kiri kanan, minggu depan bawa jiwa. Amin, saudara ya. Bapak Gembala mulai absen hari ini nanti ya. Sudah masuk, saudara. Biar kita bersama-sama tuai daerah di mana Tuhan sedang membawa kita. Mengusahakan. Saudara, kata Abah tadi, saudara yang kasih Tuhan. Satu keadaan di mana kita dikatakan apapun yang Tuhan sedang percayakan hari-hari ini. Ayo, lipat gandakan, lebih semangat lagi. Satu arah yang di mana Tuhan rindukan di dalamnya, mengusahakan dan memelihara. Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15. Memelihara yang saya lihat, saya pikir ditungguin kalau pohon tadi cuma dipangkas-pangkas, disiram, saudara. Saya pikir seperti itu. Saya pikir ketika kita memelihara, yang penting kalau ternak tadi, anak saya gadis di rumah itu suka hewan itu saudara, B1 itu saudara, dipelihara. Terus aku bilang, kakak jangan terlalu dekat gitu. Pokoknya bangun tidur itu udah sebelum berangkat ke sekolah itu diurusi dulu, saudara. Saudara, saya mau katakan, saya pikir hanya sekedar memberi makan atau memandikan. Tapi saudara, kata yang muncul saudara, yaitu kata samar. Kata samar. Saya di pokoknya saudara, diartikan di dalamnya, seseorang yang memelihara itu, ketika di Taman Eden, di tempat yang terbaik yang Tuhan berikan, kata samar itu mengandung arti memegang perjanjian. Memegang perjanjian. Saudara, apa saudara memegang perjanjian? Apa maksud di dalamnya? Saudara yang kasih Tuhan, bahwa Tuhanlah yang mempunyai janji alam semesta. Tuhanlah yang mempunyai atas semuanya. Tuhanlah yang berjanji bahwa setiap anak-anaknya diberkati. Bahwa ketika Tuhan menempatkan saudara dimanapun saat ini Tuhan bawa di dalamnya. Tuhan sedang memakai setiap kita untuk menepati janjinya. Menjadi yang terbaik di setiap lini. Katakan amin, saudara. Kata samar itu berbicara tentang memelihara perjanjian. Saudara, ketika kita deklarasi di dalam rumah, anakku, bapak atau mama, kalau Tuhan membawa kita sampai hari ini di tempat ini, karena Tuhan rindu kita menjadi penjaga perjanjian untuk kota Medan, menjadi penjaga perjanjiannya untuk daerah alam hotel ini, bahwa Tuhan selalu hadir di mana Tuhan sedang membawa Israel di tanah Mesir, seperti tidak ada yang terselubung di hadapannya. Bahwa di Mesir pun ada pujian penyembahan, ada Goshen di sana, Tuhan dimuliakan. Saudara, kalau Tuhan sedang membawa saudara di pekerjaan saudara, Tuhan pun juga rindu namanya dimuliakan di sana. Karena dia harus dipuji, disembah. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan penebus. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan rindu memakai kita di setiap warna kulit kita, di suku kita, sebagai pemegang perjanjian. Wahyu 5 ayat yang ke-9. Kitab Wahyu 5 ayat yang ke-9 kita baca di sana. Hitungan ketiga kita membacanya, saudara. 2, 3. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dengan darahmu. Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dari tiap-tiap suku
dari tiap-tiap kaum keluarga. Saudara yang kasih Tuhan, tidak ada yang saling mendahului di dalam kerajaan. Kalau mungkin hari ini mungkin ada di negeri ini, baru di sana diterjemahkan firman. Belum ada Alkitabnya, saudara, yang diterjemahkan di sana. Tidak ada yang saling mendahului di dalamnya, saudara. Atau mungkin ada beberapa suku yang masih belum terjangkau. Kami di Departemen Misi dan Penginjilan Keluarga Besar Medan Plaza, saudara, ada banyak tempat-tempat di negeri kita yang masih di bawah 5% jumlah kekristenannya, saudara. Jadi tugas kita untuk kita menyampaikan kabar baik itu. Saudara, di ayat ini, saudara, dari tiap-tiap suku, kaum dan bahasa, Tuhan memiliki rancangan yang terbaik. Tuhan sedang membawa setiap manusia, setiap kita di dalamnya ketika sebagai anaknya, sebagai pemegang perjanjian di tempat itu. Dan ketika Tuhan sedang memilih saudara sebagai orang Batak, sebagai orang Karokah, sebagai orang Tionghoakah, atau kami sama saya dan istri dan kebetulan orang Jawa, saudara. Tuhan pun juga sedang memakai setiap kita di suku kita sebagai pemegang perjanjiannya. Bahwa Allah menggenapi rencananya. Seperti Allah menggenapi rencananya buat Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian juga dia akan menggenapi rencananya, memegang perjanjiannya kepada setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mengiring dia, melayani dia di tahun Sabat, tahun yang penuh dengan kebebasan, tahun yang penuh dengan kemenangan, sukacita dan kenikmatan bersama dengan Tuhan. Deklarasikanlah di dalam rumah saudara. Deklarasikanlah di dalam keluarga saudara. Jangan pernah ragu. Tuhan memiliki rencana di setiap keluarga kita yang terbaik di dalam kemuliaannya. Mari kita bangkit dan kita katakan, aku punya Tuhan yang besar dan ku terima malam hari ini setiap janji Tuhan. Bersama bangkit diri saudara yang kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji. Amin. Menerangi yang ku bersepakat Percaya kuasanya, ku terima segala kemenangan. Katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, tempat yang kau berikan tidak pernah salah, karena kau menempatkan kami di tempat yang terbaik. Tuhan yang besar, berautor atas semuanya. dan selalu aku bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Biarkan pemusik dengan alun dan musiknya. Malam hari ini apakah saudara masih ragu akan kebesaran kasih? Apakah sampai hari ini saudara masih ragu dengan keluarga yang Tuhan berikan buat saudara? Entahkah itu suami, istri, atau orang tua, bahkan anak-anak yang Tuhan berikan. Saudara, tahun di mana kita diberikan untuk deklarasi di dalam Tuhan rindu kita melihat kebesaran kasih yang sedang dinyatakan. Tuhan rindu setiap kita boleh melihat kuasanya. Kalau Israel sampai di tanah Mesir, di tanah Mesir pun Tuhan kasih tempat yang terbaik. Satu representasi di mana ketika ditempatkan di dunia, di tempat di mana Tuhan sedang menempatkan kita, itulah tempat yang terbaik di dalam rencananya. Mari deklarasikan malam ini. Mari angkat tanganmu, mari perkatakan, rumahku memuliakanmu Tuhan, keluargaku memuliakanmu, daerahku diberkati di dalam Tuhan, keluargaku menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, suamiku takut akan Tuhan, istriku menjadi sukacita di dalam rumahku, hadiah daripada Tuhan, anak yang terbaik yang Tuhan berikan. Tuhan mempercayakan daerah yang diberkati, kasih Tuhan dinyatakan di dalamnya. Karena aku punya Allah yang besar, yaitu Engkau sendiri yang menyatakan kuasa-Mu. Kalau itu kesakitan Tuhan, saat ini juga sembuh. Kuasa Tuhan dinyatakan di dalamnya. Sebagai pemegang perjanjian itu, Tuhan Yesus menyembuhkannya. Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang
Amin. Hirabaya lama sik, hirabaya lama lama lama. Dan sanggup Hirabaya lama sik, hirabaya lama lama lama. bersepakat berjalan. Hirabaya lama sik, hirabaya lama lama. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak, malam hari ini ada banyak keluarga yang mengangkat tangannya, yang menerima Tuhan, yang rindu menerima yang terbaik dari Tuhan. Yang Tuhan janjikan ketika Tuhan menempatkan manusia itu di taman yang penuh dengan kasih, yaitu di Taman Eden, Bapak. Tuhan, Kau tahu keberadaan kami saat ini. Tuhan sanggup kembali memulihkan kami seperti sahabat yang memulihkan itu. Aku dipulihkan, keluarga aku dipulihkan, dipulihkan keberadaan kami, dipulihkan usaha kami, dipulihkan kota kami. Dalam nama Yesus Kristus, kuasa Tuhan yang besar dinyatakan. Kami terima janji Tuhan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, dan kita juga akan menyaksikan warta tambahan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Berikut warta sepekan GBI Alam Hotel. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat menyampaikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar dan aplikasi lainnya. Pada saat roh Allah ada dalam kita, maka siokianya kehidupan kita akan penuh dengan gairah dan antusias, terutama dalam pelayanan kita. Mari ikuti Menara Doa setiap Selasa sampai Sabtu pukul 17 sampai dengan 19 WIB. Doa malam setiap hari Selasa pukul 20 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42. Ibadah Night of Worship setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB melalui live streaming Facebook GBI Alam Hotel. Mari ikuti ibadah Kids for Jesus setiap hari Jumat pukul 17 WIB di Menteng 3 nomor 42. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan seperti pelayanan jemaat, family altar, pelayanan doa, baptis selam, dapat menghubungi call center gereja di 0853 5869 0042 atau dapat menjumpai pengerja setelah ibadah nanti. Kita dapat bertemu kembali di ibadah raya Minggu sesi pertama 10 WIB, sesi kedua pukul 18 WIB. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk melayani di Departemen Musik dan Multimedia, dapat menghubungi saudara hotline di 0852 1258 1455. Demikian informasi gereja kita minggu ini. Untuk informasi selengkapnya, saudara dapat mengikuti Facebook GBI Alam Hotel, Instagram, ataupun aplikasi gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Boleh mendaftarkan diri kepada diakan yang bertugas setiap ibadah raya, baik ibadah sesi 1 maupun sesi 2. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak Ibu Saudara, pengumuman tambahan untuk ibadah kita minggu yang akan datang akan kembali ke Alam Hotel. Nah, demikian warta tambahan. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah terus menguatkan kami, memberikan kami kesegaran yang baru ya Tuhan, untuk terus percaya dan mengikut Tuhan.
percayakan janji Tuhan, percaya akan segala sesuatu yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Brio. Tuhan berkati hamba-Mu, keluarga, istri, anak-anak, bahkan pelayanan hamba-Mu di Sembahi Baru. Tuhan kiranya memberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan buat seluruh umat-Mu yang sudah beribadah sore hari ini, malam hari ini. Tuhan memberkati. Dan jikalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan ulurkan tangan-Mu, berkati setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan terangkat kepadamu. Engkau memberkati pribadi lepas pribadi, suami, istri, anak-anak, orang tua, bahkan cucu daripada setiap umat-Mu ya Tuhan berkati. Memberkati pekerjaan, usaha, aktivitas mereka, bahkan studi mereka. Di sepanjang minggu mendatang Tuhan berikan keberhasilan dan keberuntungan. Kemanapun berjalan melangkah, ada kesuksesan, ada keberhasilan, ada berkat-berkat menyertai perjalanan daripada setiap umat-Mu. Untuk itu Tuhan, hari ini kami akan menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kehidupan. Mulai hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.